Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Isma Nastiti Maharani MPD selaku dosen inovasi pendidikan. Yang saya hormati teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membahas difusi dan diseminasi inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan merupakan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Dengan inovasi, proses belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, penerapan inovasi di dunia pendidikan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Tidak semua pihak siap menerima atau menerapkan perubahan baru dalam sistem yang sudah berjalan. Makna difusi dan diseminasi. Apa difusi itu? Difusi adalah proses komunikasi inovasi antar anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola pelaksanaannya. Untuk slide selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Sujito untuk menyampaikan. Terima kasih. Tujuan difusi dan diseminasi. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang inovasi pendidikan secara luas dan merata. Yang kedua yaitu untuk mendorong penerapan inovasi secara nyata di lapangan agar perubahan yang diharapkan benar-benar terwujud dalam praktek. Yang ketiga, mendorong individu dan kelompok untuk mau menerima dan mengakui manfaat inovasi dalam kehidupan dan praktek pendidikan. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan melalui penerapan inovasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Sistem difusi menurut Rogers. Difusi sentralisasi. Inovasi dikendalikan oleh kelompok kecil atau pimpinan pusat atau top down. Pimpinan menentukan waktu dan cara penerapan inovasi. Cocok untuk kebijakan skala nasional seperti penerapan kurikulum baru di seluruh sekolah. Difusi desentralisasi. Inovasi penyebaran melalui partisipasi aktif masyarakat luas atau bottom up. Guru, siswa, dan komunitas berperan dalam penyebaran inovasi. Lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal di lapangan. Perkenalkan, saya Maelanto dari kelompok 4, tugas difusi dan diseminasi inovasi dalam pendidikan. Untuk mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Isma Nastiti Maharani MPD. Untuk pemaparan kali ini saya memaparkan tugas ciri difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi adalah model penyebaran inovasi yang dikendalikan oleh kelompok kecil atau pimpinan pusat. Dalam model ini, keputusan tentang inovasi, apa yang akan diterapkan, kapan dan bagaimana caranya, sepenuhnya ditentukan oleh pihak atas atau top down. Ciri utamanya adalah arah penyebaran yang berjalan dari atas ke bawah. Artinya, kebijakan dibuat di tingkat pusat, lalu diturunkan ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Model ini sangat cocok diterapkan untuk kebijakan nasional seperti penerapan kurikulum baru, standar pendidikan nasional atau program pemerintah yang memerlukan keseragaman di seluruh Indonesia. Contohnya adalah penerapan kurikulum Merdeka atau yang sekarang dengan kurikulum learning yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan disebarluaskan ke seluruh sekolah
di Indonesia secara terstruktur dan terencana. Selanjutnya, pemaparan slide yang selanjutnya adalah ciri diskusi sentralisasi. Diskusi sentralisasi adalah model penyebaran inovasi yang berasal dari bawah ke atas atau bottom up. Artinya, inovasi tidak datang dari pusat atau pimpinan, melainkan muncul dari inisiatif guru atau tenaga pengajar, masyarakat, atau kelompok di tingkat lokal. Setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan dan menyebarkan inovasi sesuai kebutuhan nyata yang relevan di lapangan. Keunggulan model ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi. Inovasi dapat disesuaikan dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan lokal, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami. Guru dan masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang aktif, sehingga proses adopsi inovasi berlangsung lebih organik, partisipatif, dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Subagja. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai topik difusi dan diseminasi inovasi. Pada slide ke-8 ini kita membahas tentang jenis informasi dalam difusi. Saat sebuah inovasi diperkenalkan ke masyarakat, ada 3 jenis informasi utama yang perlu disampaikan agar inovasi tersebut dapat diterima dengan baik. Yang pertama adalah informasi apa. Bagian ini menjelaskan tentang hal baru apa yang sedang diperkenalkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum agar masyarakat mulai mengenal dan memahami keberadaan inovasi tersebut. Yang kedua adalah informasi bagaimana. Setelah tahu apa itu, masyarakat perlu tahu cara menggunakannya secara praktis. Informasi ini memberikan panduan langkah demi langkah agar inovasi dapat diterapkan dengan benar. Yang ketiga adalah informasi mengapa. Ini sangat penting karena menjelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Informasi ini berfungsi untuk memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai mengapa inovasi ini penting untuk mereka terima dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa peran informasi dalam difusi? Ketiga jenis informasi tadi, apa, bagaimana, dan mengapa, sangatlah saling melengkapi. Tanpa adanya informasi yang lengkap dari ketiganya, proses difusi atau penyebaran inovasi akan terhambat dan pastinya akan lebih sulit diterima oleh masyarakat. Selanjutnya di slide ke-9, kita beralih ke materi komunikasi dan saluran informasi. Setelah informasinya siap, bagaimana cara kita menyebarkannya? Secara garis besar ada 2 saluran utama yang digunakan. Yang pertama adalah saluran massa. Saluran ini mencakup media cetak seperti buku, koran, dan majalah hingga media elektronik seperti televisi dan radio. Keunggulan saluran massa adalah sangat efektif untuk menjangkau banyak orang sekaligus dalam waktu yang singkat, sehingga informasi awal tentang sebuah inovasi dapat diketahui oleh masyarakat luas dengan cepat. Kedua adalah saluran interpersonal. Berbeda dengan saluran massa, ini adalah bentuk komunikasi langsung antar individu. Contohnya seperti diskusi tatap muka, percakapan, atau program pendampingan. Saluran interpersonal ini dinilai jauh lebih efektif jika tujuannya adalah untuk meyakinkan seseorang agar mau menerima dan menerapkan inovasi tersebut. Hal ini karena komunikasinya bersifat personal dan terjadi secara 2 arah. Demikianlah penjelasan mengenai jenis-jenis informasi dan saluran komunikasi yang berperan penting dalam proses difusi inovasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam proses difusi inovasi. Faktor yang pertama yaitu bahasa dan budaya. Perbedaan bahasa dan latar belakang budaya dapat menjadi hambatan dalam penyebaran inovasi. Perbedaan bahasa dan budaya dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana informasi diterima dan dipahami oleh masyarakat. Faktor yang kedua yaitu kemampuan memahami orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang penerima inovasi membantu proses komunikasi berjalan lebih lancar dan efektif dalam penyebaran inovasi. Dan masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi dari orang yang mereka percaya, seperti tokoh masyarakat, guru, dan pemimpin setempat. Faktor yang ketiga yaitu empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan komunikator yang empatik lebih mudah menyampaikan inovasi dengan cara yang diterima. Faktor yang keempat yaitu homofili, kecenderungan alam individu untuk berinteraksi, berteman, dan menjalin hubungan dengan orang lain yang memiliki banyak kesamaan dengan dirinya dan kesamaan latar belakang. Nilai dan kepercayaan antara komunikator dan penerima mempercepat penerimaan inovasi karena adanya rasa saling percaya. Oleh karena itu, informasi perlu disampaikan secara sederhana dan jelas. Jadi, keberhasilan komunikasi dalam difusi inovasi sangat dipengaruhi oleh bahasa, budaya, empati, dan tingkat kompleksitas inovasi yang disampaikan. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang waktu dalam proses difusi inovasi. Waktu adalah faktor penting yang menentukan seberapa cepat suatu inovasi dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Proses penerimaan inovasi tidak terjadi secara serentak atau instan. Setiap individu memiliki kecepatan yang berbeda dalam menerima hal baru. Ada yang langsung menerima inovasi begitu diperkenalkan, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk meyakini manfaatnya sebelum akhirnya menerapkannya. Perbedaan kecepatan penerimaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, kepercayaan, serta lingkungan sosial seseorang, hingga akhirnya mengadopsi atau menggunakan inovasi tersebut secara penuh. Oleh karena itu, penyebaran inovasi membutuhkan kesabaran dan strategi yang tepat agar masyarakat memiliki cukup waktu untuk memahami manfaat inovasi yang ditawarkan. Selanjutnya, kategori penerima inovasi menurut Everett Rogers, tidak semua orang menerima inovasi pada waktu yang sama. Rogers membagi penerima inovasi menjadi 5 kategori berdasarkan kecepatan mereka dalam menerima dan mengadopsi inovasi baru. Yang pertama, inovator. Kelompok pertama yang menciptakan atau mengadopsi inovasi, mereka berani mengambil resiko dan sangat terbuka terhadap hal baru. Yang kedua, early adopters. Kelompok yang cepat menerima inovasi setelah inovator, mereka menjadi panutan bagi kelompok lain. Yang ketiga, yaitu mayoritas awal atau early majority. Kelompok yang mulai mengikuti setelah melihat bukti nyata manfaat inovasi dari kelompok sebelumnya. Selanjutnya, mayoritas akhir atau late majority, kelompok yang baru menerima inovasi setelah sebagian besar orang lain sudah menerapkannya. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan baru menerima inovasi ketika sudah digunakan oleh banyak orang. Yang terakhir, laggards. Kelompok yang lambat dalam menerima inovasi, mereka cenderung skeptis dan membutuhkan waktu yang lama untuk berubah karena mereka lebih memilih cara lama yang sudah dianggap aman dan familiar. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerima inovasi. Pada slide ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu inovasi diadopsi oleh masyarakat. Faktor yang pertama yaitu keuntungan relatif. Inovasi yang memberikan keuntungan lebih besar dibanding cara lama akan lebih cepat diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat akan lebih cepat menerima suatu inovasi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan cara yang sudah digunakan sebelumnya.
Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin cepat pula inovasi itu diterima. Faktor yang kedua yaitu kesesuaian nilai masyarakat. Inovasi yang sesuai dengan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat lebih mudah diterima dan diterapkan secara luas. Tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan nilai yang dianut masyarakat, proses penerimaannya cenderung lebih lambat. Yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Inovasi yang mudah dipahami dan diterapkan tanpa memerlukan keahlian khusus akan lebih cepat diadopsi oleh pengguna atau masyarakat, karena orang yang cenderung memilih sesuatu yang praktis dan mudah diterapkan. Faktor yang terakhir, yang keempat, dapat diuji dan hasilnya terlihat. Inovasi yang bisa dicoba terlebih dahulu dan menunjukkan hasil nyata akan lebih cepat dipercaya dan diadopsi oleh masyarakat. Karena bukti nyata seringkali menjadi alasan utama seseorang menerima sebuah inovasi. Jadi, kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh besarnya manfaat yang diberikan, kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat, kemudahan penggunaannya, serta adanya bukti nyata dari hasil inovasi tersebut. Demikian, dan slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan presentasi pada kelompok 4, yakni hubungan difusi dan diseminasi. Difusi itu adalah proses penyebaran informasi yang terjadi secara alami dalam sistem sosial. Proses ini berlangsung melalui interaksi antar individu maupun kelompok ya tanpa ada perencanaan khusus, mengikuti pola komunikasi yang ada di masyarakat. Sedangkan diseminasi itu adalah penyebaran inovasi yang dilakukan secara terencana, kemudian terarah oleh lembaga atau organisasi. Prosesnya dikendalikan dengan tujuan agar inovasi mudah diterima, kemudian diterapkan dan memberikan dampak yang nyata secara luas dan merata. Contoh dalam pendidikan ya. Yang pertama contohnya misalkan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Inovasi ini disebarluaskan secara nasional melalui pelatihan guru, pendampingan sekolah. Nah, ini bentuk dari diseminasi. Sedangkan di dalamnya misalkan ada teknologi pembelajaran secara digital, penggunaan platform digital seperti e-learning, kemudian video pembelajaran atau aplikasi edukasi yang untuk memperluas akses belajar. Nah, terutama inovasi ini banyak menyebar terutama pada saat pandemi COVID-19. Misalkan kami contohkan guru A menggunakan salah satu platform ya yang umum untuk gamifikasi misalkan, yaitu misalkan Quizizz. Maka bisa jadi guru lain menggunakan hal yang sama karena merasa bahwa ini menarik bagi siswa di kelas tersebut. Nah, ini bentuk dari difusi yang dilakukan pada komunitas tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran aktif. Metode seperti diskusi kelompok, project based learning, dan pembelajaran berbasis masalah. Mendorong siswa agar lebih aktif. Inovasi ini menyebar melalui pelatihan dan komunitas guru. Atau yang keempat juga adalah contohnya inovasi manajemen sekolah, ya, penerapan sistem manajemen sekolah yang berbasis digital. Misalkan contohnya adalah absensi online, rapor digital itu untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi kepada orang tua siswa. Kesimpulannya, difusi dan diseminasi inovasi itu merupakan proses yang sangat penting dalam mendorong perubahan dan kemajuan khususnya dalam bidang pendidikan. Tanpa penyebaran yang efektif, inovasi yang baik, itu tidak akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Keberhasilan difusi inovasi ya, sangat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, komunikasi yang efektif antara pembawa dan penerima inovasi. Kemudian yang kedua adalah ketepatan waktu dalam pengenalan dan penerapan inovasi. Yang ketiga adalah kesiapan dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan. Inovasi tidak cukup hanya diciptakan tetapi harus disebarluaskan dan diterapkan secara nyata. Demikian presentasi bagian akhir dari kelompok 4.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.